setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berhormat Puan Nurul Izzah binti Anwar atas ucap tama dan kesudian merasmikan Zumina Wanita Serumpun kali ini. Hadirin, tidak lengkap Zumina kita tanpa pembentangan daripada para panel jemputan. Dengan itu, majlis diteruskan dengan pembentangan panel jemputan yang akan dikendalikan oleh Cik Puan Nur Afifah binti Tajuddin, Naib Yang di-Pertua Angkatan Bajul Islam Malaysia Abim Selangor, selaku moderator Zumina Wanita Serumpun. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Masa depan dalam membina peradaban. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Adinda Adinda MC kita, saudari Faizah Nadira, dan assalamualaikum, selamat datang juga. Terima kasih saya ucapkan kepada kongsikan sebentar tadi. Zumina ini merupakan siri yang kedua, di mana siri pertama kita buat bersempena dengan Hari Kemerdekaan Indonesia yang bertemakan perempuan serumpun, peran dan kontribusinya untuk peradaban bangsa. Dan kini kita sambung untuk siri kedua bersempena dengan Hari Kemerdekaan Malaysia dan juga Hari Malaysia yang kita baru sambut pada 16 September baru-baru ini, dengan bertemakan wanita serumpun, cabaran dan masa depan dalam membina peradaban bangsa. Kiranya kesinambunganlah daripada siri pertama. Siri pertama kita bincangkan tentang peranan dan contribution, dan hari ini kita melihat bagaimana kita ingin melangkah lebih ke hadapan lagi. Panjang kata-kata aluan yang telah dikongsikan oleh ketiga-tiga pembicara kita, dimulakan dengan Puan Hajah Adibah yang menekankan tentang bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu dan bukan hanya menyanyi dan sebagainya. Kemudian disambung pula dengan Dr. Marfuah apabila doktor menceritakan kita sebagai wanita serumpun yang berada di Asia dan insyaAllah akan datang Asia Pasifik, kita perlu cari titik pertemuan dan titik persamaan, dan diakhiri oleh Puan Rahayu bila beliau berbicara tentang cabaran dan prinsip wanita serumpun yang boleh kita pegang dalam bergerak ke hadapan. Kemudian ditutup pula dengan, saya kira, satu kata-kata ucap tama yang panjang tetapi memberi erti yang besar kepada kita lah. Saya sendiri menerima banyak tamparan lah. Antara peringatan terakhir lah yang saya boleh kongsikan semula, dua peringatan terakhir saya anggap sebagai peringatan lah daripada Wadi Nurul Izzah, yang mana dia cakap kita ini jangan perlu berteraskan idealisme, dan yang kedua jangan menjadi terlalu selesa ataupun kompleksa. Jadi kita sambung sesi kita dengan pembentangan oleh 4 orang panel yang saya sangat-sangat, kalau di Malaysia ini kita sebut, kalau orang-orang muda ni kita sebut tabik spring lah, sebabnya tabiknya berkali-kali, tidak berhenti. Ada 4 pembicara yang kita akan mulakan dengan Datin Dr. Siti Zalika Muhammad Noor yang merupakan mantan Ketua Helwa ABIM pada 1970, mantan Ketua Helwa ABIM yang ketiga 1977 hingga 1985. Kemudian kita akan sambung dengan Dr. Misarti SAG MSI. Beliau merupakan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, salah seorang legislator di Indonesia bagi Republik Riau, bagi Provinsi Riau khususnya, dan beliau juga merupakan pengurus Wanita Islam Riau. Kemudian kita akan sambung dengan Profesor Dr. Asia Barun yang merupakan Ketua Salwa Sabah dan juga merupakan Deputy Dean untuk Postgraduate Study di Universiti Malaysia Sabah. Beliau akan lebih zoom ataupun lebih memfokuskan kepada wanita di Sabah dan Sarawak. Dan kita akan akhiri dengan Profesor Madya Dr. Khairuddin Al-Junaid daripada Universiti Nasional Singapura ataupun dan beliau akan kongsikan lebih lanjut bagaimana wanita boleh ingin bergerak ke hadapan. Dan selepas itu saya akan buka untuk sesi soal jawab. Kita akan buka sesi soal jawab di hujung. Cuma saya syorkan kepada semua peserta, sekiranya anda mempunyai barang soalan, anda boleh letakkan di bahagian chat dan saya akan bacakan soalan tersebutlah
masa kita tak panjang, jadi kita nak elakkan wujudnya panel-panel ke-5 dan panel ke-6. Jadi saya syorkan untuk tuan-tuan dan puan-puan letakkan di bahagian komen. Jadi tanpa masa lagi, kita teruskan dengan panel pertama kita. Panel pertama kita merupakan Datin Dr. Siti Zaliqa Muhammad Noor. Beliau merupakan mantan Ketua Helwa ABIM, Hal Ehwal Wanita ABIM. Yang ketiga yang memegang jawatan daripada 1977 hingga 1985. Beliau menamatkan pengajian Dr. Falsafah dalam bidang syariah dan undang-undang daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Kemudian beliau terus berkhidmat di Universiti Kebangsaan Malaysia sehingga tahun 2015. Dan untuk pengetahuan para hadirin, beliau merupakan salah seorang narasumber utama apabila berbicara tentang perundangan syariah di Malaysia. Antara penulisan beliau yang menjadi rujukan ialah pemilikan harta dalam perkahwinan, mut'ah dalam Islam, siri ala syariah, dia ada 3 siri lah, kehakiman Islam, konsep perundangan Islam dan banyak lagi. Dan selari dengan perjuangan beliau sewaktu menjadi Ketua Helwa ABIM, iaitu mengangkat martabat ilmu khususnya di kalangan helwa dan wanita. Beliau akan berkongsi dengan kita pada hari ini dengan pembentangan yang bertajuk menyelusuri kegiatan muslimat di Malaysia dan Indonesia di dalam bidang ilmu dan kepimpinan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pembentang yang terdiri daripada Dr. Misrati dari Indonesia, Prof. Dr. Khairuddin dari Indonesia dan Dr. Asia dari Malaysia. Pada hari ini saya nampaknya akan, walaupun telah dikemukakan oleh pihak pengajar bahawa tema pada hari ini adalah cabaran dalam masa depan muslimat, tapi nampaknya saya ni nak pergi ke belakang sikit. Sebab tujuan kita pada hari ini ialah untuk menghidupkan semangat muslimat serumpun dan berusaha ke arah kehadapan untuk membangun masyarakat Islam di alam Melayu ataupun di Nusantara. Oleh itu, untuk maju ke hadapan, kita harus melihat sejarah yang telah kita lalui sekian lama. Kerana perjuangan muslimat ini bukan baru, lama. Ya. Dan satu lagi ialah satu perkara yang paling ketara sekali. Kenapa muslimat ini tidak begitu cepat mencapai apa yang dikehendaki ialah pertama sekali ialah penerimaan masyarakat, iaitu penerimaan kaum lelaki. Yang kedua ialah pencapaian muslimat itu sendiri, iaitu setakat manakah ilmu yang ada pada muslimat itu untuk dia membekalkan diri dia dan melengkapkan diri dia untuk menghadapi masa hadapan. Jadi saya suka nak melihat kembali apa yang berlaku sebelum kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan, walaupun kita telah merdeka kemudian sedikit daripada Indonesia. Indonesia kalau tak silap saya tahun 1945, 17 Ogos. Ya. Kita 31 Ogos 1957. Tetapi apa yang dilalui adalah sama. Cuma saya kurang mempunyai maklumat sebelum kemerdekaan ini apa yang berlaku di Indonesia. Tetapi bagi Malaysia, wanita-wanita pada waktu itu dikenali sebagai tanah Melayu. Wanita-wanita di tanah Melayu, terutamanya golongan wanita yang ada peluang untuk belajar ialah mereka yang pergi ke sekolah-sekolah agama. Kerana di sekolah agama mereka belajar menulis Jawi pada masa itu. Sebelum kedatangan Inggeris, ya, wanita Melayu, tanah Melayu ini belajar di sekolah agama dan pandai menulis Jawi, pandai membaca Al-Quran. Ya. Kemudian ada pula sekolah-sekolah agama, sama ada yang berbentuk madrasah, ma'had ataupun pondok-pondok. Ya. Di dalam bahasa Indonesia pondok-pondok ini ialah pesantren-pesantren. Ya. Di pesantren-pesantren mereka mendapat latihan
kepimpinan dan menjadi pemimpin dan juga latihan berpidato. Majlis kalau kita nak melihat pada zaman itu, saya ingat sebab saya telah dibawa oleh kedua ibu bapa saya selalunya ke majlis ihtifal di pondok tempat mereka belajar dahulu, dan di situ ada pertandingan syarahan. Maknanya pada waktu itu ada pertandingan syarahan dan mereka bijak berpidato. Jadi tak heranlah orang yang bersekolah agama ini boleh berpidato. Kemudian ada pula madrasah-madrasah yang terkenal seperti di Singapura ada Madrasah Al-Junaid, di Pulau Pinang ada Madrasah Al-Masyhur, di Semanggol Perak ada Madrasah Ihya Syarif. Di sekolah-sekolah inilah yang dapat melahirkan pemimpin-pemimpin yang pandai berdakwah, menjadi pejuang agama. Kemudian pada masa itu, satu perkara yang kita tidak boleh lupa juga adalah adanya majalah yang dikenali sebagai majalah Kalam yang diterbitkan di Singapura, yang diasas oleh Sheikh Abdullah Al-Idrus. Majalah ini sebenarnya merekodkan kegiatan-kegiatan dakwah pada masa itu dan juga penuh dengan rencana-rencana berkaitan dengan pembinaan negara Islam dan berita-berita mengenai negara Indonesia. Bagaimana Indonesia nak menyambut kemerdekaan, semuanya ada di situ. Jadi seolah-olah pada waktu itu kita telah bersatu dalam satu rumpun yang cukup rapat. Tambahan pula ada lagi satu persatuan, persatuan yang dinamakan Ikhwan, Ikatan Persaudaraan berdasarkan untuk kebajikan dan dakwah juga. Malah keanggotaan Ikhwan ini sampai ke Borneo Utara, Brunei. Di dalam pada ketika itu penulis-penulis dalam majalah Kalam ini adalah lelaki. Walaupun ada ruangan untuk wanita, tetapi kadang-kadang saya hanya terjumpa satu saja yang ditulis ruangan wanita itu dikelolakan oleh ustazah, tak tahu nama dia siapa. Yang lain walaupun ada ruangan rumah tangga itu ditulis oleh lelaki juga. Jadi pada waktu itu nampaknya walaupun wanita ini bersekolah agama tapi tak ada lagi yang berani menulis artikel-artikel yang berat. Keadaan dari segi yang lain pula, itu dari segi ilmu pengetahuan sebelum merdeka, dari segi ilmu sebelum merdeka. Dari segi kegiatan yang lain, keadaan mula berubah apabila berlaku perubahan di Indonesia, di mana Raden Ajeng Kartini telah memperjuangkan pendidikan untuk wanita. Dan di Indonesia itu terdapat seorang wanita yang bernama Cik Khadijah binti Muhammad Siddiq. Cik Khadijah ni mengikuti perkembangan yang dilakukan oleh Raden Ajeng Kartini. Dan dia seorang guru dan sentiasa menggalakkan pendidikan untuk wanita. Beliau mengikuti kumpulan kebajikan wanita Himpunan Kebajikan Wanita Indonesia Melayu pada masa itu, ketika yang bertujuan untuk membebaskan wanita Melayu Indonesia yang tinggal di Singapura. Dan dia datang ke Singapura. Cik Khadijah ni datang ke Singapura dan dia terus menjalankan kegiatannya di Singapura yang bertujuan untuk membebaskan wanita Melayu Indonesia yang tinggal di Singapura. Pada masa itu British tidak senang dengan kegiatannya. Kemudian beliau dipenjarakan pada tahun 1948 hingga tahun 1950.
sehingga dia melahirkan seorang bayi perempuan di dalam tahanan. Setelah dibebaskan, Khadijah dibuang dari Singapura. Beliau diletakkan di bawah perintah tahanan selama 10 tahun di Johor. Di Johor inilah kegiatannya bermula. Ya. Di mana dengan sokongan Tengku Abdul Rahman dan juga Ibu Zain telah menjemput Khadijah menyertai UMNO. Dan beliau menjadi ahli UMNO. Ya. Jadi dia terus dengan menyedarkan wanita untuk memperjuangkan kemajuan bagi kaum wanita dalam lapangan pendidikan. Sebab beliau seorang guru. Ya. Kemudian beliau disingkirkan dari UMNO. Lepas tu dia menjadi ketua Dewan Muslimat. Kemudian balik ke UMNO balik. Ya. Jadi tak apa, itu adalah sebagai pencetus. Pencetus kepada kegiatan wanita di dalam politik. Ya. Kalau tidak, kita rasa dalam sejarah politik wanita di Malaysia, di tanah Melayu ketika itu, tidak ada sesuatu yang berlaku perubahan. Saya nak menunjukkan di sini bahawa Khadijah ini sebenarnya dia tidak ada latar belakang pendidikan agama, pengajian agama. Sebab ibunya memang nak dia jadi seorang nak hantar dia ke sekolah agama, tapi bapa dia tak nak. Jadi dia walau bagaimanapun dia berjaya menjadi seorang guru. Sosok yang kedua yang hendak saya ketengahkan di sini ialah wanita-wanita yang belajar di sekolah agama ini menjadi penggerak masyarakat wanita pada ketika itu, ya, di tanah Melayu. Walaupun sosok yang nak saya sebutkan ini agak kontroversial, dia adalah seorang bekas anggota Parti Komunis Malaya. Ya. Kita fahaman komunis itu. Tapi saya nak gambarkan bahawa dia adalah seorang wanita yang belajar di sekolah agama di Pelangai, iaitu Syamsiah Faqih. Faqih itu gelaran yang diberi oleh ayahnya kepada Syamsiah kerana dia pandai dalam bidang agama. Ya. Suka saya nyatakan bahawa Khadijah Siddiq juga dari Sumatera Barat. Ya, bapaknya adalah keturunan Minangkabau. Menyertai Angkatan Wanita Sedar, iaitu sebuah parti politik sayap kiri yang bertujuan menuntut kemerdekaan daripada British. Tetapi Angkatan Wanita Sedar ataupun AWAS telah diharamkan oleh British dalam tahun 1948. Lepas tu barulah dia menganggotai Regimen ke-10 Komunis Malaya dan dikenali sebagai Ratu Rimba Malaya. Jadi dia sebenarnya mendapat pendidikan agama awal di Pelangai di bawah pimpinan Lebay Ma'dah dan kemudian meneruskan pengajiannya di Padang Panjang. Pada waktu itu Padang Panjang ini merupakan pusat pengajian agama yang terkenal bagi masyarakat Islam di Malaysia. Itu saya kata hubungan serumpun itu sungguh kuat pada waktu itu. Sejauh-jauh anak gadis nak pergi belajar agama ialah ke Sumatera. Ya. Masa tu selepas tu barulah mereka pergi ke Mesir dan juga ke negara-negara lain. Ya. Tapi yang paling dekat waktu itu ialah Padang Panjang. Ya. Seterusnya ialah Datin Sri Sakinah, Puan Sri Datin Sakinah. Puan Sri Datin Sakinah binti Haji Junid, iaitu isteri kepada bekas Menteri Besar Kelantan, Datuk Muhammad Asri. Ya. Beliau juga adalah bekas pelajar Diniah Puteri Padang Panjang, Sumatera Barat.
dia menekuni bidang dakwah dan tarbiyah. Jadi kalau bidang dakwah ni mesti pandai bersyarah. Seperti saya katalah, setiap orang yang mengaji sekolah agama atau pondok tu memang ada latihan bersyarah. Sebabnya untuk melengkapkan dirinya untuk menjadi pemimpin. Datin Sri Sakinah adalah salah seorang daripada tokoh pengasas awal. Sama macam Syamsiah tadi. Ya. Untuk menentang kolonialisme dan berjuang untuk kemerdekaan. Beliau mula mengetuai awal cawangan Padang Rengas pada usia 23 tahun. Tetapi Datin Sakinah lebih hebat daripada Syamsiah kerana dia boleh memimpin lelaki dan juga wanita. Beliau juga menjadi penggerak kesedaran politik kepada para wanita. Ya. Dan pada waktu itu, dia pernah mengumpulkan belia untuk berjalan kaki daripada daripada Padang Rengas ke Kuala Kangsar. Ramai 300 orang belia Angkatan Pemuda Insaf, iaitu wing lelakinya atau nama singkatnya API, dan Awas wing wanitanya untuk berjalan, ya. Menyanyikan lagu Darah Rakyat dan Dari Barat ke Timur sambil menyahut Merdeka, Merdeka, Merdeka. Hebat, ya. Dan seterusnya dia menjadi ketua Dewan Muslimat Parti PAS selama 20 tahun dan seorang orator yang petah dan berkarisma. Dan seterusnya, seorang lagi pemimpin wanita UMNO yang terkenal iaitu Tan Sri Aisyah Ghani juga mendapat pendidikan di Dinia Puteri, ya, di Sumatera Barat juga. Ya. Kemudian dia melanjutkan ke College Universiti Islam di Padang. Tetapi Tan Sri Aisyah Ghani dia menukar bidangnya dalam tahun 1955. Dia telah pergi ke London untuk menekuni bidang kewartawanan. Ya. Beliau Aisyah Ghani meninggalkan Awas. Dia juga di dalam Awas dan dia menyertai UMNO tahun 1949. Di samping mempunyai sebagai seorang wartawan profesional, dia juga menganggotai pertubuhan politik UMNO. Jadi pada waktu itu kita boleh nampaklah bahawa telah lengkap pada beberapa sosok yang telah saya sebutkan tadi, bakat kepimpinan, ilmu, ya, keilmuan dan juga kegiatan di dalam politik ataupun kegiatan di dalam masyarakat. Oleh sebab itu saya rasa apa yang berlaku di Indonesia itu akan berlaku di Malaysia ataupun sebaliknya. Ya. Masa nak habis dah, saya ingatkan ada 5 minit lagi. Ya. Okay. Banyak. Baik, kegiatan Muslimat selepas merdeka saya pilih tahun 1970-an. Saya tak naklah cerita yang merdeka itu. Kenapa 70-an ini menarik? Ya? Tahun 70-an ini menarik ialah setelah adanya Universiti Melayu, institusi lain, mula wanita Melayu Islam profesional. Ya. Tetapi saya nak kemukakan di sini ialah sosok yang berlatar belakangkan pendidikan agama. Misalnya Salmi Manja, seorang penulis novel yang terkenal. Ya. Itu sekitar tahun 1960-an, ya, belum 70-an lagi. Ya, telah ada. Ya. Dia berasal dari sekolah Darul Ma'arif di Singapura. Nama sebenarnya Saleha binti Abdul Rashid. Dan terkenal dengan novel yang terbit berjudul Dari Mana Bulan Mana. Hari Mana Bulan Mana. Itu novel dia yang terkenal. Ya. Itu berlatar belakangkan agama juga. Kemudian ada satu novel lagi berjudul Sayang Ustazah Sayang. Ya. Itu dia menceritakan kehidupan ustazah, masalah yang dihadapi oleh ustazah dan ustaz jugalah. Dan
hal ehwal rumah tangga. Ya. Kemudian selepas itu terdapatlah wanita-wanita yang tidak berpendidikan agama yang menjadi pegawai kerajaan, pentadbir dan selainnya, yang berkelulusan sistem pendidikan bukan aliran agama. Baik. Pada lebih kurang tahun 70-an dan itu wanita-wanita Islam yang berpendidikan agama ini tidak menulis dalam bidang ilmuannya, tidak menulis artikel ataupun buku yang tinggi-tinggi tentang Islam ini. Mereka hanya menulis tentang sifat 20, mengenai akhlak-akhlak wanita yang sepatutnya berdasarkan kepada ayat Al-Quran dan hadis, kepada masalah fardu ain. Jadi tidaklah begitu tinggi, tidaklah begitu luas bidang yang ditulisnya. Jadi sekitar 70-an ya, barulah perubahan berlaku di dalam masyarakat Islam di Malaysia. Sebab waktu itu ya telah ada universiti, telah ada college ya, college Islam. Pada waktu itu pendidikan yang paling tinggi sekali di dalam negara ialah Kolej Islam Malaya. Lepas tu urusan Kolej Islam ini sambung pelajaran mereka di Mesir. Dan di Kolej Islam telah ada pelajar-pelajar wanita yang belajar. Tetapi apa yang menarik di sekitar tahun 70-an ini ialah pada waktu itu telah berlaku kebangkitan apa kita kata kuasa pelajar, mahasiswa, student power ya, bermula di Thailand. Gerakan menjatuhkan Perdana Menteri Tanam Kachong pada waktu itu ya, telah menyemarakkan semangat pelajar-pelajar di universiti sampai ke Malaysia ya. Di mana saudara Anwar Ibrahim muncul sebagai ketua pelajar Islam untuk menghapuskan segala kezaliman penganiayaan yang berlaku di dalam masyarakat ya. Seperti kemiskinan, dibaling gitu. Dan pada tahun ini juga semangat Islam itu mula membara di kalangan mahasiswa. Ya. Saya masih ingat bahawa sebelum ini cara orang memakai tudung ya, adalah tidak sepenuhnya. Tetapi bermula dengan fahaman kesedaran Islam yang kuat. Mula-mula ialah apa yang berlaku di UiTM dan UTM dan seterusnya ke Universiti Malaya dan Universiti Kebangsaan. Di UTM itu yang memulakan memakai tudung secara berhijab yang lengkap ini ialah anak-anak yang dididik oleh almarhum Bapa Ainuddin, Bapa Imanuddin yang berasal dari Indonesia. Dan di sekitar tahun itu jugalah ada penulisan daripada muslimat yang bersifat akademik dalam bidang agama. Kerana telah ada umpamanya di Universiti Kebangsaan adalah jabat fakulti pengajian Islam. Dan adalah umpamanya wanita-wanita Malaysia yang keluar dari yang kelulusan Universiti Al-Azhar telah menulis rencana-rencana di majalah-majalah. Apa yang menarik pada akhir tahun 1970-an, wanita Islam di Malaysia ini daripada berbagai latar belakang organisasinya itu berjaya mendesak
supaya diadakan undang-undang keluarga Islam. Ini semua pertubuhan wanita yang mempunyai sayap wanita. UMNO, ABIN, PAS, semuanya berkumpul di dalam satu muktamar. Kita ada 3 muktamar wanita Islam. Muktamar wanita Islam pertama, muktamar wanita Islam yang kedua dan muktamar wanita Islam yang ketiga. Yang mendesak kerajaan, pemerintah supaya mengadakan suatu undang-undang yang bertulis bagi masyarakat Islam. Jadi pada tahun 1983 itu telah berjaya dan bermula dengan wilayah persekutuan, ya. Tetapi sebenarnya yang lebih awal ialah di Kelantan, iaitu Undang-Undang Keluarga Islam tahun 1979. Ya. Baik. Begitu juga di Indonesia. Seingat saya, semasa nak mendapatkan undang-undang perkahwinan juga, ya, seluruh persatuan wanita di Indonesia telah bersatu mendesak pemerintah untuk mengadakan undang-undang keluarga. Jadi itu adalah kejayaan yang sama bagi kita wanita serumpu. Ya. Selain daripada itu, ya, wanita Islam dan juga bukan Islam, ya, sebab kita kena sedar setelah tertubuhnya Malaysia, ya, maka wanita Islam sudah menjadi semakin besar ruang lingkupnya. Jadi waktu dan di sini kita tidak lagi terfokus kepada kepentingan wanita Islam sahaja, tetapi kita lebih luas iaitu kepada semua wanita di Malaysia. Jadi kita telah berjaya mengadakan membuat beberapa tuntutan ke arah meninggikan martabat wanita, masalah supaya wanita tidak dilihat seperti second class citizen, ya. Di mana hak pencen, ya, di antara lelaki dan wanita, ya, cuti bersalin walaupun tak sama, wanita tentulah lebih, ya. Lelaki boleh dah memohon cuti selama 7 hari, ya. Dan juga satu perkara yang penting ialah tentang perlindungan untuk wanita seperti keganasan terhadap wanita, penganiayaan terhadap wanita, ya, ketidaksaksamaan terhadap wanita, maka kita telah memperoleh Akta Keganasan Rumah Tangga. Dan untuk wanita Islam pula, ya, di dalam Undang-Undang Keluarga Islam itu juga memberi hak juga kepada wanita untuk membubarkan perkahwinan. Kalau orang melihat hak untuk membubarkan perkahwinan itu daripada lelaki saja, dalam Undang-Undang Keluarga Islam itu membenarkan, iaitu hak fasakh, ya, dengan alasan-alasan yang lebih luas. Kemudian di dalam Undang-Undang Keluarga Islam juga kita memasukkan taklid. Taklid ini yang tujuan untuk memelihara wanita daripada penganiayaan suami. Penganiayaan bukan sahaja dari segi tubuh badan, termasuk juga penganiayaan dari segi harta, penganiayaan dari segi harta, ya. Kalau dulu penganiayaan dari segi tubuh badan saja. Jadi wanita-wanita telah pun dilantik sebagai hakim wanita di Mahkamah Syariah. Walaupun dalam hal ini saya rasa Indonesia sudah terkedepan daripada kita, ya. Sebab Indonesia malah mempunyai hakim wanita yang lebih ramai di peradilan agama daripada hakim lelaki, ya. Kemudian
wanita-wanita sudah pun menduduki jawatan kuasa fatwa, sama ada di negeri ataupun di peringkat nasional. Jadi itu adalah kejayaan-kejayaan yang telah diperolehi setakat ini. Dan dimensi baru dalam pergerakan wanita Islam yang saya harapkan akan berlaku ialah mengenai memperbaiki ekonomi keluarga dan negara, kekuatan iman bagi keluarga, didikkan anak-anak ke arah kekuatan iman itu. Kerana penceroba yang menyerang kekuatan iman sekarang ini terlalu ganas dan terlalu kuat. Sama kuat dengan COVID-19. Kemudian memelihara kesejahteraan keluarga, terutama dari segi kesihatan, pemakanan, pendidikan anak-anak, keselamatan seperti gangguan penganiayaan, pencerobohan, dan juga keselamatan di tempat kerja. Dan perkara yang paling penting sekali ialah oleh kerana semua wanita nak memberi sumbangan kepada masyarakat dan negara, sedangkan mereka mempunyai tanggungjawab terhadap keluarga sendiri. Dan maka yang paling penting bagi mereka ialah adanya support system. Support system untuk wanita-wanita ataupun muslimat di Malaysia dan juga di Indonesia. Umpamanya support system untuk membantu mereka menjaga ibu bapa mereka yang uzur, yang sudah tua. Kalau tidak ada support system, siapa yang akan membantu mereka jika mereka nak keluar rumah ataupun menjalankan kegiatan-kegiatan yang lain. Dan begitu juga support system untuk mereka menjaga anak-anak mereka, membantu mereka menyelesaikan masalah mereka dalam keluarga mereka. Jadi inilah bentuk-bentuk perkara yang perlu diadakan untuk generasi akan datang. Sekian, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih terima kasih kepada Datin Dr. Siti Zalika atas pembentangan yang saya kira sangat lengkaplah, betul-betul menelusuri daripada sebelum merdeka, kemudian terus ke pasca merdeka dan ke dunia kini. Ataupun selagi saya boleh kongsikan yang terakhir, saya suka untuk ambil kata-kata daripada Ustazah Siti Zalika di dalam buku Memor Ketua Helwa, di mana kita di ABIM kita berjaya, alhamdulillah kita berjaya mengumpulkan semua ketua-ketua Helwa dan kita dapatkan apa kata-kata hikmah daripada mereka dan kita rekodkan dalam buku. Apa yang saya cakap dalam buku ini, cabaran terbesar wanita muslimah kini yang perlu diatasi ialah kekurangan ilmu dan kelemahan jati diri supaya tidak mudah terikut-ikut dengan muslihat musuh-musuh Islam. Dengan ilmu dan jati diri yang utuh, pasti dapat memperkasa akal budi muslimah agar lebih dihormati dan didengari dalam mencorakkan dunia yang lebih sejahtera seperti mana dilakukan oleh tokoh-tokoh muslimah pada zaman Rasulullah SAW, para sahabat dan para tabi'in. Saya kira buku ini banyak merekodkan perjalanan Helwa lah daripada mulanya ABIM ditubuhkan sehingga mantan Ketua Helwa yang terakhir pada 2017. Jadi tak mahu lagi, kita teruskan dengan sesi pembentangan kita. Seterusnya kita akan menjemput Dr. Miss Harti SAG MSI. Beliau merupakan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia untuk Provinsi Riau dan beliau juga merupakan pengurus wanita Islam Riau dan beliau Universitas Batam dalam bidang manajemen dan S3 ataupun PhD beliau di Universitas Negeri Jakarta dalam bidang manajemen sumber daya dan kini beliau di DPRD RI Dapil Provinsi Riau sebagai anggota DPRD RI dan saya kira tanpa membuang masa lagi, saya dengan segala hormatnya menjemput doktor untuk menyambung pembentangan pada hari ini. Dipersilakan Dr. Nisar. Baik, terima kasih Adinda Nur Atikoh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sebelum saya menyampaikan materi terkait dengan webinar hari ini, apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Bisa, Bisa, Dokter. bisa ya. Syukur alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati tadi sudah banyak ya dari pemula kata namanya ya, atau sambutan di awal. Kami yang saya hormati Ketua mantan Presiden Halwah Ibunda Dr. Siti Zalihah yang tadi telah menyampaikan materi dan yang hilang ya suara Mbak Miss. Suaranya hilang, Mbak Miss. ibu-ibu seluruh partisipasi gimana? Ya lanjut, tadi suaranya hilang. Oh ya. Baik. Untuk pada bagaimana jabaran terkait dengan pergerakan-pergerakan muslimah kaum perempuan yang ada di Serumpun yang tadi telah disampaikan oleh Ibunda Siti Zalihah tadi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan kiprah kaum perempuan. Tentu kita saya akan membawa kepada bagaimana sesungguhnya perempuan di masa lalu dan apa juga yang harus kita lakukan pada masa sekarang ini. Izin saya akan share screen terlebih dahulu. Baik, sebenarnya terkait dengan pada kesempatan kali ini lebih enak rasanya kita sharing. Saya juga tak elok rasanya tidak bermaksud untuk menggurui, tetapi untuk memberikan sedikit masukan dan pandangan bagaimana sesungguhnya pergerakan wanita. Dan pada hari ini saya mengambil tema dengan judul Wanita Muslimah dan Peradaban Bangsa yang Gemilang. Dalam perkembangan kita mengetahui adanya terkait dengan pasal dan perjanjian yang menyangkut terkait dengan hak asasi perempuan. Jika di Indonesia ini dapat dilihat di Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 27 di mana dikatakan bahwa semua orang sama kedudukannya di hadapan hukum. Orang di sini bermaksud laki-laki dan perempuan. Dan juga di sini juga ada perjanjian mengenai hak politik perempuan, Convention on Political Rights of Women. Ini perjanjian internasional dan juga ada perjanjian mengenai penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, Convention of the Political Elimination of all forms of discrimination against women. Selanjutnya banyak hal yang telah dilakukan oleh para perempuan sebagaimana yang disampaikan oleh Ibunda tadi, Ibu Dr. Siti Zalihah, bahwa sesungguhnya perempuan Serumpun telah banyak yang dilakukan, baik yang di Indonesia tadi disampaikan adanya Rajeng Adeng Kartini dengan buku Habislah Gelap Terbitlah Terang, dari tokoh-tokoh perempuan dari Malaysia, adanya Datin Sri Sakinah, adanya Ibu Samsia, dan juga dari Singapura. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan gambaran terkait bagaimana perjuangan perempuan muslimah yang ada pada zaman Rasulullah. Sehingga ini akan membuat penguatan kepada kita kaum perempuan sesungguhnya pada zaman sekarang ini bukan hanya sekarang atau beberapa tahun yang lalu ternyata perempuan bangkit, tetapi sudah ada pada zaman Rasulullah. Yang pertama, perempuan dalam konteks sejarah perkembangan peradaban Islam.
Peradaban Islam pada masa lampau, ya kita tak bisa lepaskan dari peran dan sumbangsi kaum muslimah. Hebatnya tokoh-tokoh wanita muslim tak hanya memberikan kontribusi pada bidang tertentu, tapi di berbagai bidang. Ada yang aktif melestarikan hadis dan ilmu fikih, mengembangkan sastra Islam, membangun lembaga pendidikan. Bahkan sejumlah studi dan penelitian membuktikan bahwa perempuan dalam konteks sejarah perkembangan peradaban Islam ternyata aktif mengembangkan ilmu pengetahuan alam, teknologi, ilmu kedokteran, dan farmasi. Baik, kita lihat satu persatu bidang yang ditekuni oleh yang dilakukan oleh para perempuan muslimah pada zaman Rasulullah. Yang pertama di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan ini kita mengenal adanya Sutaitah Al-Mahamali, adalah salah satu muslimah yang mencatatkan dirinya dalam sejarah perkembangan peradaban Islam. Dia adalah seorang pakar matematika. Jadi kepiawaian dari Sutaitah ini dalam matematika membuat para sejarawan kala itu ilmu Al-Jauzi, ilmu Al-Khatib, Baghdadi, dan ilmu Katsir, Sutaitah dan ilmu Katsir ini sejajar dengan Sutaitah. Jadi pada saat itu di dalam dari sejumlah cabang ilmu matematika, Sutaitah menunjukkan keahliannya dalam bidang aritmatika. Sehingga karena bagaimana Sutaitah ini menggerakkan aritmatika, catatan tentang sistem persamaan banyak dikutip oleh teman-teman yang tadi sejawat daripada Sutaitah ini, sehingga wanita muslimah yang bernama Sutaitah Al-Mahamali ini dijuluki dan diberikan julukan sebagai tokoh muslimah yang bergerak di bidang pendidikan. Dia tutup usia pada usia 987 Masehi. Selanjutnya, kita juga mengenal wanita di bidang yang berkembang di bidang astronomi. Muslimah yang dikenal dengan di bidang astronomi ini, kalau kita lihat bahwa tidak hanya tercatat dalam sejarah ya, dalam sejarah peradaban Islam ini ada namanya Al-Ijliyah. Dia wanita yang berkontribusi dalam membuat dan mengembangkan instrumen astronomi yang disebut dengan astrolab. Dengan astrolab ini seseorang dapat mengamati dan memprediksi posisi matahari, bulan, planet, bintang, serta letak bujur dan lintang. Pada peradaban klasik Islam, astrolog itu juga dapat membantu seseorang dalam mengetahui waktu sholat dan arah kiblat. Selanjutnya, wanita Islam wanita muslimah juga melakukan di dalam perkembangan pendidikan dan kebudayaan. Sejarah peradaban Islam juga mencatat nama Fatimah Al-Fahri. Siapa dia? Dialah yang membangun Masjid Qarawiyyin di kota Fes, Maroko pada tahun 859 Masehi. Saat ini Masjid Qarawiyyin masih berdiri kokoh dan menjadi salah satu masjid tertua di dunia. Adapun lembaga pendidikan yang dirintis oleh Fatimah di masjid ini berabad silam pun disebut sebagai universitas pertama di dunia. Pada perkembangan selanjutnya, wanita muslimah juga menggeluti bidang tata pemerintahan. Di tata pemerintahan, dalam bidang tata pemerintahan, sejarah peradaban Islam juga mencatat nama Daifa Khatun. Nah, ini kayak Daifa Khatun ini memang selalu kita dengar, inilah yang membawa atau membuat kita lebih bersemangat kepada kaum perempuan. Dia lahir di Aleppo, di Suriah, pada tahun 1186 Masehi. Selama menjadi ratu, karena Daifa Khatun ini adalah istri
dari seorang raja yang bernama Al-Zahir. Jadi Al-Zahir bin Salah al-Din. Jadi beliau selama menjadi seorang ratu, Daifa banyak meluncurkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Dia menghapus ketidakadilan, termasuk pajak-pajak yang sangat membebani masyarakat kecil di Aleppo. Selain prapolitik dan sosialnya, Daifa pun disanjung sebagai di bidang pendidikan, di mana dia membangun dua sekolah yang terletak di dekat Bab al-Maham di Aleppo. Dan selanjutnya sebagai pandangan kita juga ada wanita muslimah yang bergerak di bidang keperawatan. Di bidang keperawatan ini kita mengenal adanya Rufaidah binti Sa'ad al-Islamiyah. Dia seorang perawat pada saat itu terjadi perang Badar. Jadi pada perang Badar itu yang luka-luka dan yang tertusuk itu dimintakan oleh Rufaidah untuk datang ke pondoknya untuk bisa diobati, dan dialah yang merawat dan mengobati mereka menjadi tim medis. Di samping itu Rufaidah ini juga dibantu oleh beberapa orang temannya yang juga dikenal sebagai wanita muslimah yang bergerak di bidang keperawatan ini, yaitu Al-Hahifah bin Abdullah dan Nusaibah binti Haris. Dan juga selanjutnya pergerakan perempuan wanita muslimah dalam pembangunan infrastruktur. Meski terlahir sebagai wanita, tak menghalangi ya kita untuk berkiprah juga di dunia yang biasanya digeluti oleh para pria, yakni di infrastruktur. Di sini kita mengenal adanya Zubaidah binti Ja'far al-Mansur. Salah satu wanita muslim yang berkontribusi signifikan dalam bidang ini ialah istri dari Khalifah Abbasiyah Harun ar-Rasyid. Salah satu jasa terbesarnya adalah ketika merintis dan merampungkan proyek pembangunan saluran air dari Baghdad hingga Tanah Suci Mekah. Dan sampai sekarang kita juga melihat adanya pembangunan itu, dan Zubaidah juga membangun jalan sepanjang 1.500 km yang terbentang dari Kufah di selatan Baghdad menuju Makkah. Inilah peran perempuan di dalam infrastruktur. Dan yang terakhir, peran perempuan dalam bidang kepemimpinan. Dalam bidang kepemimpinan ini, sejarah peradaban Islam juga mencatat sejumlah nama tokoh perempuan yang sukses melaksanakan tugas ini. Salah satunya adalah Sajarat al-Dur. Dialah tokoh sentral yang berperan memenangkan Mesir ketika Perang Salib. Ketujuh pecah pada tahun 1249 sampai 1250 Masehi. Bahkan kala itu Sajarat juga berhasil menangkap Raja Louis IX yang terjun dalam peperangan tersebut. Terkait dengan sekarang, bagaimana keterlibatan perempuan yang bersedia dan mau ikut dalam urusan publik. Tadi banyak pemantik atau pembuka bicara tadi menyampaikan sesungguhnya sekarang perempuan juga telah diberikan ruang bagaimana supaya bisa ikut di dalam pembangunan. Jadi ranah-ranah perempuan sekarang bukan hanya ranah-ranah domestik yang domestik saja, dapur, sumur dan kasur, tetapi ranah-ranah publik seperti pemerintahan, politik ini juga sudah menjadi ranah yang wajib perempuan kita kaum muslimah ikut di dalamnya. Oleh sebab itu tentu kita mengacungkan jempol yang sangat luar biasa kepada perempuan yang sudah mau ikut berkiprah di dalam pembangunan, mau ikut berkiprah di dalam organisasi, sehingga dia sudah tentu bisa memanage dirinya maupun memanage waktunya untuk melaksanakan tugas-tugas. Yang pertama, tugas
kodrat yang diemban oleh kaum wanita. Apa itu? Seorang ibu dari anak-anaknya, seorang istri dari suaminya, dan seorang anak dari orang tuanya. Tentu kodrat ini tidak bisa lepas dari kaum perempuan. Kita kaum perempuan harus menyandang gelar ini, kodrat ini, dan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Selain kodrat kita sebagai seorang perempuan, kita juga kodrat sebagai seorang manusia yang berkewajiban untuk membangun masyarakat kita berkeadilan. Oleh sebab itu, bagaimana keadilan ini dapat dilihat oleh kacamata perempuan tentu berbeda dengan keadilan yang dilihat oleh para maskulin atau laki-laki. Peran perempuan ini tentu harus mendapatkan support yang sangat besar, baik dari pemerintah terkait dengan peran sebagai masyarakat, maupun support dari keluarga atau lingkungan terdekat daripada kaum wanita muslimah itu sendiri. Di Indonesia, kalau dapat saya gambarkan terkait dengan perkembangan dan peran perempuan, sebenarnya di pemerintahan di Indonesia sudah ada undang-undang PKPU di mana pengaruhutamaan gender ini diberikan pada ruang-ruang publik. Yang pertama, adanya ketentuan dan undang-undang terkait dengan ini 30% perempuan harus sudah menduduki di jabatan-jabatan eksekutif. Eksekutif ini jabatan pemerintahan. Jadi ini kalau di Indonesia ini ada presiden, gubernur, bupati dan wali kota, serta camat dan kelurahan dan kepala desa. Selanjutnya, selain di jabatan eksekutif, juga di jabatan yudikatif. Kalau yudikatif di Indonesia ini dikenal dengan adanya lembaga-lembaga mahkamah kehakiman. Di situ juga ada Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Yudisial, Mahkamah Agung. Di situ juga keterwakilan perempuan sudah ditetapkan 30%. Dan terakhir di ranah legislatif. Di ranah legislatif ini adalah parlemen, di mana di dalam parlemen memang di undang-undang sudah juga diberikan afirmasi sebenarnya terkait dengan kuota 30% perempuan. Tetapi di ranah-ranah parlemen ini, baik DPR RI, DPD, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten Kota, masih saja kurang keterwakilan perempuan di dalam penempatan kursi-kursi di parlemen ini. Alhamdulillah untuk tahun pemilu di 2019 yang lalu, untuk di DPD RI, karena saya ada juga di DPD, alhamdulillah sudah mencapai 34%. Lebih dari 30% sebagaimana kuota yang ditetapkan oleh pemerintah untuk keterwakilan perempuan yang ada di parlemen. Untuk keterwakilan di parlemen ini, keterwakilan di eksekutif dan yudikatif ini perlu adanya memang penguatan dan support tadi. Selain itu, kita juga melihat bahwa sesungguhnya peluang-peluang itu diberikan kepada kita kaum perempuan. Sekarang bagaimana kita perempuan untuk bisa mempersiapkan diri, untuk bisa terjun dan berkiprah, untuk bisa memberikan kemaslahatan umat. Jadi sebelum bagaimana saya akan memberikan sedikit solusi apa yang harus kita lakukan dalam membina peradaban bangsa ini. Saya akan memberikan paparan sebenarnya apa sih tantangan kita kaum perempuan atau kaum muslimah dalam membina peradaban bangsa. Jadi tantangan ini saya bisa bagi kepada 3. Yang pertama neo-imperialisme. Yang tantangan neo-imperialisme ini di mana pada era 50-an ya, di mana penjajahan baru. Neo-imperialisme ini berarti sekarang ini kita menghadapi penjajahan yang baru. Kalau dulu kita melihat bahwa penjajah itu betul-betul fisiknya ada di tempat kita, yang dia menjajah kita, tetapi pada zaman sekarang ini penjajahan baru ini sudah mulai masuk di semua lini. Yang sekarang kalau saya bisa kutip dari guru besar Cairo University, Profesor Hasan Hanafi, dalam kitabnya Muqaddimah fi al-ilmi al-istiqsaq, yaitu
dia cukup membuat kita umat Islam terhenyak. Apa katanya? Dia mengatakan, mengapa gerakan pembebasan tanah air berhasil melepaskan diri dari penjajahan militer, tetapi gagal mempertahankan kemerdekaan ekonomi, politik, kebudayaan, dan peradaban. Dari buku Profesor Hasan Hanafi ini dapat kita lihat bahwa sesungguhnya yang kita hadapi sekarang bukan memang perang fisik sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Jadi penjajahan baru yang sekarang sudah masuk di lini-lini politik, sudah masuk di lini-lini ekonomi, sudah masuk di lini-lini budaya, sehingga peradaban yang kita harus tanamkan sekarang ini juga harus memberikan kekuatan yang lebih kepada kita kaum muslimah untuk bisa menghadapi tantangan neo-imperialisme ini. Adapun tantangan yang kedua adalah clash of civilization, adalah benturan peradaban. Kalau benturan peradaban ini ini ada terkait dengan tidak lanjutnya perang salib yang terjadi pada abad ke-11 dan abad ke-12 Masehi, di mana di sana memposisikan Islam itu sebagai musuh utama yang harus dilumpuhkan dengan berbagai cara. Jadi ini pun menjadi tantangan yang harus memang kita selesaikan. Sesungguhnya Islam bukan teroris, seperti yang disampaikan tadi. Sesungguhnya kita Islam rahmatan lil alamin. Artinya membawakan rahmat bagi seluruh alam. Alam itu tidak hanya manusia, tapi seluruh yang ada di dalam alam ini menjadi rahmatan. Islam itu menjadi rahmatan untuk semua. Dan yang terakhir inilah terorisme, di mana aktualisasi paling kontemporer ya dari clash of civilization adalah isu terorisme sebagaimana yang saya sampaikan tadi, yang sedang gencar-gencarnya dipropagandakan oleh Barat ya untuk menyudutkan dan mendiskreditkan kita umat Islam. Perang melawan terorisme ini harus kita lakukan dengan arif dan bijaksana karena memang Islam itu sekali lagi Islam rahmatan lil alamin. Dan selanjutnya dari tantangan tadi tentu kita berharap apa sih yang harus kita lakukan sebagai generasi muda, sebagai generasi penerus bangsa, dan ibu-ibu, bunda-bunda sebagai generasi yang telah menorehkan banyak sejarah untuk kami para muda ini bisa berbuat lebih banyak untuk membangun negara serumpun, kita serumpun Indonesia, Malaysia, Singapura, ini serumpun, bagaimana kita membangkitkan rasa serumpun ini supaya kita lebih kuat. Saya memberikan 3 solusi yang harus kita lakukan dalam membina peradaban bangsa. Yang pertama, kita harus mengadakan rekonsolidasi. Rekonsolidasi ini meliputi pemahaman dan konsolidasi gerakan. Jadi kalau konsolidasi pemahaman artinya diupayakan adanya pemahaman yang sama atas persoalan-persoalan yang mendasar yang dihadapi oleh umat. Tadi sudah disampaikan juga oleh Puan Nurul Izzah Anwar bahwa sesungguhnya banyak yang harus kita samakan persepsi terkait dengan gender ini. Karena sekali lagi memang kita tidak bermaksud untuk menyaingi laki-laki, tetapi kita bisa bergandengan tangan dan sejalan atau bermitra dengan para maskulin dan laki-laki. Oleh sebab itu, tentu ini harus ada konsolidasi. Bagaimana kita memberikan pemahaman kepada para muslimah, sesungguhnya keberadaan para muslimah ini sangat dinanti-nantikan untuk bisa mewarnai daripada pergerakan-pergerakan dan memberikan peradaban-peradaban baru untuk peningkatan muslimah ke depan. Konsolidasi pemahaman ini juga diupayakan untuk adanya pemahaman yang sama atas persoalan. Kalau konsolidasi gerakan dimaksud adalah adanya sinergisitas antar gerakan wanita Islam, walaupun masing-masing bergerak dengan cara dan strateginya masing-masing. Contoh hari ini wanita Islam di Indonesia bergerak dengan Hawa Abim, bergerak dengan wanita Islam Singapura, juga bersama-sama wanita Islam serumpun untuk membangun
konsolidasi gerakan ini. Membentuk jejaring pada gerakan perempuan yang melibatkan berbagai elemen, elemen masyarakat atau civil organization ini juga perlu. Jadi kita banyak hal, kalau di Indonesia banyak organisasi-organisasi wanita yang tergabung di dalam organisasi wanita besar. Ada Kowani, ada Wanita Islam, ada IWAPI, ada bergerak di bidang sosial, ada di bidang entrepreneur, wanita ada di situ. Begitu juga mungkin di Malaysia juga saya dengar banyak organisasi-organisasi perempuan yang bergerak juga di seluruh lini. Jadi kita mari bersinergi, kita bentuk jejaring-jejaring ini. Salah satunya melalui webinar yang sangat ini saya memberikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada wanita-wanita Islam, kepada Helwa Abim yang melaksanakan kegiatan webinar ini. Inilah salah satu upaya untuk melaksanakan rekonsolidasi, di mana rekonsolidasi ini juga bisa mengikat tali silaturahmi dan memberikan penguatan kepada individu-individu muslimah itu sendiri. Dan yang kedua yaitu membangun keadilan sosial dan ekonomi umat. Jadi gerakan muslimah juga akan dapat dirasakan oleh masyarakat apabila memang kita para perempuan, para muslimah ikut langsung di dalam atau terjun langsung di dalam kepentingan-kepentingan yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat. Pada saat pandemi COVID-19 ini betul-betul sangat dirasakan bagaimana perempuan bisa ikut berkiprah, mengambil peran-peran itu. Contoh, dalam peran keperawatan misalnya, kita kaum perempuan, para dokter-dokter, bisa kita ambil jejaring-jejaring kaum perempuan untuk bisa memberikan penyuluhan. Tidak hanya dokter sebenarnya, kita organisasi juga bisa memberikan penyuluhan kepada masyarakat luas terkait dampak daripada COVID-19. Bagaimana cara menanganinya, bagaimana cara menghindarinya atau meminimalisir terjangkitnya COVID-19 ini peran-peran ini bisa diambil peran oleh para kaum muslimah. Selain membangun, selain peran-peran seperti yang saya sampaikan tadi, tentu tak kalah pentingnya kita juga harus masuk di ranah-ranah ekonomi umat, karena di ranah ekonomi umat betul-betul sangat dirasakan dan sangat diharapkan memang peran kita kaum perempuan, kaum muslimah. Di dalam ranah ekonomi umat sebenarnya untuk kita kaum muslimah ini sudah ada jalurnya, di mana kita ada rukun Islam yang keempat yaitu zakat. Zakat ini tidak hanya diberikan mengeluarkan atau artinya hanya sebagai membersihkan dari harta kita saja, tetapi zakat ini juga diperuntukkan untuk menggerakkan umat sehingga umat kita ini terbebas dari kemiskinan dan kapitalis. Jadi kita berharap dengan zakat mungkin habis dari webinar ini ada solusi rekomendasi berikutnya bahwa jejaring organisasi muslimah ini juga juga bisa dalam meningkatkan ekonomi. Mungkin saja kita kumpulkan zakat dari berbagai organisasi muslimah sehingga kita bisa memberikan hasil dari zakat itu untuk pemberdayaan muslimah, pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan capacity building daripada muslimah itu sendiri. Sehingga para muslimah, para perempuan, apabila dia sudah terjun ke dalam masyarakat, apabila dia sudah masuk di dalam ranah-ranah politik, dia sudah mumpuni dan siap untuk bisa memberikan kontribusi yang sangat luar biasa, baik itu terkait dengan kapasitas dirinya maupun terkait dengan solidaritas yang dilakukan untuk peningkatan ekonomi umat tadi. Dan yang ketiga tentu membangun mobilitas sosial. Bagaimana cara membangun mobilitas sosial? Ini kekuatan umat Islam sangat luar biasa. Kita melihat kalau di Indonesia 76% umat Islam yang ada di Indonesia, apalagi di Malaysia ini sangat luar biasa umat Islam. Jadi ini kekuatan besar bagi kita, bagaimana kita mobilitas menggerakkan gerakan-gerakan sosial ini untuk bisa sampai kepada tujuan yang akan kita tuju, yaitu untuk rahmatan lil alamin dan untuk bisa memberikan kiprah,
memberikan ruang yang selebar-lebarnya kepada muslimah-muslimah baik yang ada di negeri serumpun untuk bisa berkiprah. Kita tidak hanya harus bergerak di bidang wirid-wirid pengajian saja, tetapi kita juga sudah harus ikut di dalam bidang-bidang ekonomi, bidang hukum, bidang sains, teknologi, pemerintahan, dan sebagainya. Selanjutnya mungkin terakhir dari kami sebagai sharing hari ini, tentu ini kiat menjadi perempuan tangguh, menjawab tantangan dalam membina peradaban bangsa. Ya, kiatnya itu yang pertama itu perempuan itu harus mandiri. Mandiri perempuan ini dilihat dari bagaimana dia memutuskan, mengambil keputusan, bagaimana dia dalam melaksanakan kehidupannya. Kemandirian ini tentu tadi yang sudah disampaikan di atas, mendapatkan supporting baik dari lingkungan maupun dari keluarga terdekat. Yang kedua yaitu cerdas. Perempuan cerdas. Yang ketiga kiatnya kita harus menjaga kesehatan, karena perempuan yang sehat yang bisa membangun negeri ini, membangun negeri serumpun. Perempuan kita harus berpikiran positif, jangan negative thinking. Jadi segala sesuatu harus kita pikirkan secara positif, pasti ada dampak di balik apa yang terjadi. Berikut juga dengan pandemi COVID-19, pasti ada dampak positif dari COVID-19 ini yang harus memang kita kaum muslimah ambil peran di dalam hal-hal yang positif itu. Yang selanjutnya, yang kelima, kita harus percaya diri. Yang keenam, kritis dan berani mengutarakan pendapat. Apabila kita sudah terbiasa berorganisasi seperti ini, insya Allah kita akan melihat bagaimana cara orang mengemukakan pendapat, cara kita menanggapi pendapat orang, cara kita juga secara kritis memberikan masukan terkait pendapat orang, itu juga akan kiat kita juga untuk menjadi perempuan yang tangguh. Yang selanjutnya kita juga harus menghargai orang lain. Macam mana kita nak menghargai orang lain kalau kita juga harus menghargai diri kita. Oleh sebab itu diri kita yang kita hargai, itulah kita percaya diri sehingga kita bisa menghargai orang lain. Kita tegas dan tetap santun karena memang perempuan ini lemah lembut, penuh perasaan. Oleh sebab itu ini kita harus tonjolkan, kita sebagai seorang pemaaf dan kita harus pantang menyerah. Dan pada clue yang terakhir, apabila kita ingin berhasil, kita harus berani mengambil pilihan yang baru, bukan tetap pada pilihan yang sudah usang dengan keberhasilan seadanya. Jika aku bisa, aku pasti bisa. Jadi itu clue yang terakhir. Mudah-mudahan kita kaum muslimah terus maju ke depan sehingga bisa membentuk peradaban muslimah yang jauh lebih baik lagi ke depan. Terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sukses untuk semua.